Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian, jamaah Lajnah Ilma yang insyaallah dirahmati Allah, sesungguhnya keselamatan, keberkahan, kebahagiaan itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, banyak-banyaklah kita memuji asma Allah, karena rahmat dan kemuliaan, keberkatan, kebahagiaan yang kita rasakan ini mutlak seizin Allah. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan di dalam diri kita, terutama yang sangat mahal selain kesehatan, ya tentunya umur, rezeki, ilmu, juga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Selalu Imam sampaikan nikmat yang juga termahal, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, ya, tidak bisa dibayar oleh apapun, adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Luar biasa. Apalah artinya hidup apabila kenikmatan Islam, kebahagiaan akan iman, ya. Kemudian satu lagi yang lebih utama, kehidupan ihsan di dalam hati kita. Kita beribadah yang seolah-olah kita meyakini melihat Allah, dan kemudian kita yakin pula bila kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah selalu melihat diri kita. Kalau itu ada dalam diri kita, subhanallah, kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu membawa kenikmatan-kenikmatan itu, terutama iman, ihsan, dan Islam, sampai kita berhadapan dengan Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita tercinta, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Insya Allah salawat yang kita hantarkan kehadirat Baginda Muhammad Rasulullah diterima oleh Allah, dan disampaikan salam itu kepada Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah yaumil akhir kelak kita bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita kaji, masuk dalam kajian ilmu, mari kita dengarkan satu lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Asy'ari. Yang pertama, ya. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh
qulir ruhu min amri rabbika wa ma utitum minal ilm illa qalila. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sadaqallahul azim. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah kita setelah mendengar dari surat apa tadi? Al-Isra ayat 58. Mudah-mudahan Al-Quran atau surat Al-Isra yang telah dibacakan tadi insyaallah menambah khasanah tentang firman Allah di dalam diri kita, dan juga insyaallah Allah akan turunkan nurul Quran daripada surat Al-Isra tadi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang dibacakan tadi oleh saudara Asy'ari, ini adalah ayat pembuka bagi kita, dan juga pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali atas pesan Kanjeng Nabi baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesai terjadinya perang Badar. Perang Badar yang luar biasa yang dimenangkan oleh kaum muslimin, di mana peperangan yang tidak seimbang, ya. Pasukan muslim 300, kemudian pasukan kafir Quraisy hampir 1000. Bayangkan itu. Jadi 300 lawan 1000, tidak seimbang. Cuman karena kekuatan dan keberanian daripada kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Muhammad Rasulullah, ya, maka karena Allah lillahi ta'ala, maka Allah turunkan pasukan yang namanya Jundullah. Jadi ada pasukan yang membantu saat itu, ya, sehingga pada saat pedang-pedang kaum muslimin belum sampai, musuh sudah terbabat habis. Pedangnya Sayyidina Ali itu, ya, yang bercabang 2 itu belum sampai baru kebasan 3-4 meninggal. Itu kenapa? Karena ada Jundullah yang membantu. Itu satu pelajaran. Bila kita berada di jalan Allah, jihad di jalan Allah, yakinilah, jangan menggunakan kekuatan pikiran akal kita. Oh, musuh kita besar, kita kecil. Tapi bila Allah menghendaki dan mengizinkan, maka yang kecil pun akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertempuran yang luar biasa. Nah, setelah selesai pertempuran itu, maka duduklah baginda Muhammad bersama dengan sahabat, dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sesungguhnya masih ada yang perang yang lebih besar, ya. Itu ditanamkan dalam diri kita, masih ada peperangan yang lebih besar dari peperangan yang kita lakukan tadi itu. Maka sahabat sampaikan, ya Rasulullah, ini perang luar biasa, perang yang tidak sebanding antara kami dengan kaum kafir. Adakah yang lebih besar dari ini ya Rasul? Ada. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu berperang terhadap diri kamu sendiri, memerangi hawa nafsu sendiri. Itulah perang yang sesungguhnya terhadap diri manusia. Masya Allah. Ini pesan baginda Muhammad Rasulullah kepada siapa? Kepada umatnya, bahwa musuh kita, peperangan yang sebenarnya kita itu bukan dengan orang lain, bukan dengan saudara kita, ya, tapi dalam diri kita ini perangnya itu.
Ini pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah kepada kita. Nah, kenyataannya kita ini lebih condong keluar, bermusuhan dengan saudara seiman. Ya, perbedaan mazhab saja sudah terjadi permasalahan. Perbedaan golongan pun menjadi permasalahan. Kenapa demikian? Yang lebih utama sekarang, ayo sebagaimana pesan baginda, bahwa ayo kita berperang. Sesungguhnya musuh ada di dalam diri kita ini. Siapa itu? Yaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu terdiri dari berapa zohar. Kalau kita sudah mempelajari ma'rifatul insan, kita sudah mengenal bahwa hawa nafsu terdiri dari dua zohar goib, yaitu akal dan nafsunya, terutama hawa nafsunya ini yang berupaya untuk menguasai diri kita. Nah, dikatakan manusia itu menang terhadap dirinya, terhadap hawa nafsunya, apabila dalam kehidupan ini ruhul insan ini menjadi leader, menjadi pemimpin di dalam diri kita. Ya, dalam kehidupan saudara, roh ini sudah memimpin. Bukan akal dan nafsu yang memimpin, bukan hayat yang memimpin, tapi roh yang memimpin. Kemudian indikatornya apa atau tolak ukurnya apa apabila roh itu sudah memimpin diri kita? Sesuai dengan fitrah roh. Ya, nanti kita bahas itu roh. Apa fitrahnya? Roh itu bukan ciptaan, tapi roh itu bagian dari Allah. Yang dari awal hingga akhir ya begitu roh itu. Ya. Maka roh ini pada saat ditempatkan ke dalam diri kita masing-masing ini, dia fitrahnya dia akan mencari sumbernya. Siapa sumbernya? Allah Azza wa Jalla. Jadi roh ini fitrahnya dia akan berupaya untuk mendekat kepada Allah. Dia ingin kembali kepada Allah Sang Khalik. Kalau rohnya preman sama, mau dia kafir mau roh apa, roh ini sebenarnya dia tetap dia akan kembali kepada Allah pada hakikatnya. Dia kenal kepada Tuhannya. Walaupun dia dalam kehidupan ini mungkin dia sombong. Sombongnya kenapa? Dipengaruhi akal dan nafsunya. Fir'aun yang mengejar Musa, dia merasa dirinya Tuhan. Dia bisa berbuat seenaknya. Kenapa dia? Karena takdir manusia bisa menentukan dia. Ada dua tawanannya. Akulah Tuhan, buktinya aku bisa membunuh yang satu dan yang satu saya hidupkan, atau dia yang saya hidupkan dan dia saya matikan. Itu terserah saya. Ikrarnya begitu, sehingga dia menganggap dirinya bisa mengatur kehidupan seseorang. Aku Tuhan. Tapi kenyataannya pada saat dia mengejar Musa, kemudian dia berada di Laut Merah, ya, dibelah pada saat itu dan dikejar oleh kuda. Ya, Musa dikejar oleh Fir'aun di situ, ternyata apa? Dia tenggelam. Ya. Jadi ombak lautan menutup kembali sang Fir'aun. Pada saat itu terjadi, dia mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tapi kenyataannya sudah terlambat. Ya, sudah tidak bisa kemudian merubah dirinya. Ini satu. Menunjukkan bahwa apa? Rohnya ini sejatinya dia kenal akan Tuhan. Karena kesombongan seseorang itulah maka dia tidak mengenal Tuhannya. Nah, sehingga tolak ukur bahwa bila roh mengendalikan hawa nafsu, dia menang, maka dia setiap saat selalu dia mengingat kepada Allah. Dia mudah dalam melakukan peribadatan. Ya. Nah, ayo kalau gitu, apa sih roh ini? Definisinya apa? Dari mana? Bentuknya seperti apa? Maka kita harus mengacu kepada beberapa dalil, baik dalil Quran maupun dalil hadis di situ. Untuk itu dipersilakan saudara Asy'ari untuk membaca sehingga khasanah roh kita lebih tahu lagi. Silakan. Yang dari awal ya. Dari atas tuh. Quran surat
Al-Isra ayat 85 artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ya, tentu kita sebagai hamba Allah yang mempelajari hakikat tentang kehidupan, saat kemudian kita membahas urusan ruh, pasti kita bertanya banyak tuh. Ya, ruh ini seperti apa sih sebenarnya ruh? Ya, bentuknya ini seperti apa? Itu logika. Ya. Setiap diri itu pasti akan penasaran, selalu bertanya seperti itu. Ya, ruh sudah dijelaskan di sini bahwa ruh itu bukan ciptaan. Ruh itu adalah bagian dari Allah. Ya, dianalogikan, mungkin saudara sudah pernah sering dengar bahwa bila ini adalah wujud Allah, maka ruh itu adalah keringatnya Allah. Ya, ruh-ruh kita ini adalah keringatnya Allah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ruh itu Allah. Tapi ruh bagian daripada Allah, bukan dicipta, tapi bagian dari Allah. Sebagaimana Al-Quranul Karim adalah kalam ilahi, kalam ilahi. Jadi Al-Quran bukan ciptaan, tapi bagian Allah yang bersifat kalamnya Allah. Gitu. Sama dengan ruh itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentu, warnanya apa ruh ini? Ya. Fungsinya apa ruh ini? Apakah semua makhluk juga ada ruhnya? Apakah binatang ada ruhnya? Apakah jin ada ruhnya? Ya, semua ini pasti menjadikan bahan pertanyaan bagi orang-orang yang ingin penasaran mengetahui tentang ruh. Maka Allah menjawab, engkau ini diberitahu tentang ruh, sesungguhnya ruh itu urusanku kata Allah. Cuman sedikit saja kamu dikasih tahu, sedikit kamu dikasih tahu. Maka nanti ini sedikitnya ini pembahasannya di Ma'rifatul Insan. Kalau imam bahas di sini nggak manjang ke sini, nanti nggak nyampe tentang ruh. Kita yang penting mengetahui bahwa ruh ini adalah urusan Allah dan sedikit yang diberitahu kepada kita. Satu pelajaran bahwa ruh dari Allah. Jelas ya? Yang berikutnya, Quran surat As-Sajdah ayat 9 artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya, ditiupkan ruh di dalamnya. Satu, bahwa Allah meniupkan ruh di dalamnya. Jadi ruh dari Allah dan ditiupkan ke dalam dirinya Adam. Ini kisahnya Adam. Ya. Kemudian setelah itu Allah membuat mengumpulkan roh-roh di Baitul Ma'mur. Tapi tentunya sebelum diturunkan disumpah dulu, dibaiat dulu, diikrar dulu. Alastu birabbikum. Allah katakan, siapakah Tuhanmu hai roh-roh? Qala bala sahidna. Maka roh itu mengatakan, qala bala sahidna, ya engkau ya Allah, ya Tuhan selain engkau. Engkau ya Allah, engkau adalah Tuhan. Baik, kalau begitu kamu turun perlahan tapi pasti. Makanya ke dalam diri Pak Guru, pada saya, pada saudara Imam Malik, semua ini ada ruhnya. Dan ruh ini sudah diikrar, sudah dibaiat, ya. Ditanya dulu, ya. Alastu birabbikum qala bala sahidna. Maka pada saat setiap kita meninggal, setiap diri kembali kepada Allah di alam kubur, Allah perintahkan malaikat mungkar dan nakir untuk apa? Ngecek. Mungkar, nakir, coba kamu cek tuh, roh yang tadinya telah berbaiat kepada aku, berikrarkan bahwa dia ada Tuhan selain Allah, dia masih ingat gak? Dia masih ingat gak itu pada saat dia kembali kepada aku itu? Maka pertanyaan pertama malaikat adalah, man rabbuka, siapakah Tuhanmu hai ruh? Ya, kalau dia tidak bisa menjawab, dihajar sama malaikat mungkar dan nakir. Coba kamu hajar itu. Masa dia lupa sama aku sih? Gitu loh.
Kenapa dia lupa? Karena dalam kehidupan di duniawinya ini dia tidak pernah mengingat Tuhan. Ya, dia terkontaminasi dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Ya, jadi rohnya tetap mengingat, cuman karena selama hidup dia lupa, dia tidak pernah mengingat Allah, tidak ada kalimat dalam lidahnya, kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak mampu mengatakan saat pertanyaan man rabbuka, tidak bisa mengatakan Allah, karena tidak terbiasa dan dia tidak kenal Tuhannya kembali. Nah, untuk mengingatkan apa? Dihajar lagi, tetaplah ingat. Tapi bagi roh yang selalu dia ingat kepada Allah dan dia mampu mengalahkan dalam kehidupan ini hawa nafsunya, maka saat dia kembali dia sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Nah, senang mungkar nakir. Kalau oh ya berarti dia masih ingat apa yang diikrarkan pertama sebelum turun, dia ingatkan di situ. Jadi ini ini dopol ini. Jadi sebelum diturunkan ditanya dulu, ya. Baik, setelah turun baru kembali juga ditanya. Kalau kita bisa jawab, selesailah. Nah, makanya kematian ini adalah pintu goib pertama yang harus dihadapi oleh kita. Apa bekal yang kita bawa? Apa bekal yang kita bawa dalam kehidupan ini? Coba kehidupan sekarang akhir zaman ini, Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita setiap malam Jumat masih berkumpul, saling mengingat dan mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir, saling mengingatkan seperti ini. Jadi yang mengingatkan dan yang diingatkan, insya Allah kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat akhir ya perjalanan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Janji Rasulullah sampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa pada akhir hidupnya dia mengatakan di lidahnya la ilaha illallah, maka surga jannah tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Quran surat Shad ayat 72 artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, itu sudah pas berikutnya di bawah. Quran surat At-Tahrim ayat 12 artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Kejadian Maryam berarti Isa alaihissalam, ya, tanpa bapak tiba-tiba lahir bayi, dia berbicara, ditiupkan kepada kandungannya. Pembuktian itu, ya, dan terjadi, yang juga diakui oleh seluruh umat Islam dan kaum yang lainnya, bahwa Isa alaihissalam itu dari Bunda Maria tanpa bapak. Rasulullah ya manusia yang maksum, dijaga dari kecil, tidak boleh ada kesalahan, karena itu suri toladan yang terbaik. Tapi orang ini, maka kalau kita menganggap diri kita yang terbaik, no, salah, ya, karena kita berangkat dari sesuatu yang amalan ahli neraka. Tapi karena hidayah Allah kita dalam ketetapan Tuhan, alhamdulillah kalau kita ditetapkan dalam ketetapan baik, dikenalkan dengan sebuah ajaran, walaupun tidak murni harus diladuna ilmu, mungkin dikenalkan atau rekod lain, ajaran lain, ya, ikut jamaah tapi terus tidak masalah. Yang penting itu adalah amalan-amalan ahli surga. Kembalilah, itu namanya hijrah kita, mengalahkan hawa nafsu kita untuk menyadarkan agar roh kita menjadi leader dalam kehidupan ini. Jangan nafsu terus, ya, kita bangkit. Maka bersyukur kalau saudara masih telah terikat dalam satu ikatan dalam amalan-amalan ahli surga. Tapi yang penting jangan merasa diri ahli surga. Saya ini sudah lakukan amalan ahli surga, Imam, terus sujamin surga? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun kau ini sujud sampai jidatnya hitam, puasanya sampai kurus kering, ya, terus merasa diri sudah ahli surga, belum tentu.
Ya, ada dikisahkan seorang pemuda yang kemudian dia berzikir, dia beribadah 500 tahun lamanya. Ya, kemudian diangkat oleh Allah dan dimasukkan dia dalam surga. Nah, kemudian dia bertanya, mungkin dia terlalu pede, dia tanya kepada Tuhan, "Ya Allah, apakah Engkau masukkan aku dalam surga ini karena amalan-amalan ibadahku selama 500 tahun itu?" Nah, atas pertanyaan itu maka hamba Allah itu, malaikat, ambil dia dan masukkan dia ke dalam nerakaku. Kagetlah seorang pemuda itu, ya. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau masukkan ke dalam neraka? Bukankah Engkau telah masukkan aku ke dalam surga?" Ya. Engkau masuk dalam surgaku itu bukan karena amalanmu, hai Fulan bin Fulan. Itu karena rahmat dan ridhoku kepada engkau, sehingga aku masukkan engkau ke dalam surga, bukan karena amal ibadah kamu itu. Sehingga diperkuat oleh sabda Nabi, di mana pada saat Rasulullah duduk dengan sahabat, sesungguhnya seluruh amalan kalian ini tidak menjamin kalian masuk dalam surga, tidak ada jaminan. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Terus apa yang menjamin kami ini masuk dalam surganya Allah? Rahmat Allah yang diturunkan kepada kalian, itulah menjadi jaminan engkau masuk dalam jannahnya Allah. Maka kita tidak bisa kita bangga-bangga walaupun udah pakai sorban, kopiah putih, ya. Semua ini kita rendahkan, kita groundedkan, kita bumikan diri kita ini, ya. Tawadukan diri kita bahwa ini kita kembali kepada Allah. Tidak bisa kita menjas bahwa dia ahli neraka, dia ahli surga, tidak bisa. Siapa tahu suatu ketika yang ahli surga bisa menjadi ahli neraka. Semuanya kita kembalikan kepada Allah dan kita tetap istiqomah di dalam jalannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut berikutnya. Hadis artinya dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, "Ruh bagaikan para prajurit yang aneka ragam. Bila saling mengenal, mereka akan bersatu. Bila tidak saling mengenal, mereka akan berpecah belah." Hadis riwayat Muslim. Ya, diulang lagi nih untuk orang ya. Diulang. Hadis artinya dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, "Ruh bagaikan para prajurit yang aneka ragam. Bila saling mengenal, mereka akan bersatu. Bila tidak saling mengenal, mereka akan berpecah belah." Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan umat manusia dari Adam sampai nanti akhir zaman, berapa banyak umatnya baginda Rasulullah itu, ya. Itu diibaratkan setitik hitam di bulu domba warna putih. Setitik hitam itu umat Nabi, ya. Setitik hitam itu adalah umat Nabi. Yang bulu putih yang banyak itu di domba itu adalah umat manusia segini banyak. Berapa banyak roh-roh yang ada di perterbangan. Dan roh-roh itu kita nggak akan ketemu dengan yang lain kalau kita nggak saling kenal. Ini harus saling kenal nih. Itu dibaca ulang. Hadis artinya dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, "Ruh bagaikan para prajurit yang aneka ragam." Aneka ragam, banyak nih, roh banyak sekali. Ya, terus bila saling mengenal, mereka akan bersatu. Bila tidak saling mengenal, mereka akan berpecah belah. Ya, kita harus saling mengenal. Terjadi rodhiah mardiyah. Pertemuan majelis ini kita selalu, oh ini Pak Guru toh, ini Saudara Tutur, Imam Malik, ini Bambang, ini Tolib, semua ini Imam Manis, ini Iksan, semua. Coba aku kenal ini. Dunia kenal, insya Allah akan. Begitu. Apalagi kalau saling mencintai, rodhiah mardiyah, mencintai, lebih lagi dekat di sana. Bagaimana dengan roh-roh yang kita nggak saling kenal, yang lama, misalnya baginda Muhammad Rasulullah, para tabiin, para sahabat. Makanya gunanya tawasul itu adalah untuk saling kenalan. Itu paspor kita kirimkan dulu. Walaupun secara jasad kita jauh berbeda, tapi hubungan batinia itu dari situ. Ya, apa bisa? Bisa.
Lah buktinya HP kecanggihan itu sudah ditunjukkan. Dimanapun saja berada, yang penting ada jaringan, ada sinyal, kita bisa ngomong kok, walaupun nggak berhadapan. Nah, bagaimana ngomong dengan seseorang yang sudah berada di alam gaib? Tawasul tadi, ya, di jamak seperti yang selalu disampaikan. Summa illa jamil ikhwani minal anbiya wa mursalin wal awliya wa suhada, semua disebut, wa solihina wa sahabatina wa tabi'ina wal ulama, semua disebut semua. Itu maksudnya apa? Begitu Al-Fatihah kita dikenalkan dengan para anbiya, para solihin, para sahabat, para tabi'in. Oh, dia kenal, saling kenal. Dan itu jejaring antara kita yang hidup dengan yang lain, apalagi baginda Rasulullah, ya, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyati. Al-Fatihah sampai tembus ke sana, walaupun kita enggak. Apalagi setelah itu saudara bisa mendapatkan ru'ya mubasyirah, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan para wali Allah, ketemu dengan para sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, lebih sip lagi, lebih mantap lagi, ya. Jelas ya. Maka kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah kenalan terus memisah jauh, nah ini yang repot, ya. Berupaya untuk tidak mengenalkan diri, itu yang berbahaya, ya. Itu kita kembalikan kepada Allah. Lanjut yang berikutnya, yang baru ketemu itu hadis itu belum pernah dibahas, silakan di bawahnya. Bukan yang itu, di bawahnya lagi, yang paling bawah. Jangan dibuka, yang di sana itu, ya. Tolong dicermati jamaah sekalian, ya. Hadis artinya Umar bin Khattab dia bertemu Talha bin Ubaidah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu perkataan yang seseorang tidak mengatakannya ketika maut mendatanginya, kecuali dia mendapatkan ruhnya memiliki ruh ketika dia keluar dari jasadnya, dan dia mempunyai cahaya di hari kiamat. Dan aku tidak bertanya pada Rasulullah mengenai hal itu, dan beliau tidak memberitahuku dengan hal itu. Kemudian Umar berkata, aku mengetahuinya. Lalu Talha berkata, segala puji bagi Allah. Apakah kalimat itu? Umar menjawab, la ilaha illallah. Dengar gini susah masuknya, ya. Harus dijelaskan memang. Imam dengar ini subhanallah, takbir, Allahu Akbar, luar biasa. Ini penguat daripada yang diterjemahkan beberapa ma'rifat yang lalu. Silakan diulang lagi dari pertama, pelan-pelan, tolong dicermati. Hadis artinya agak kuat. Hadis artinya dari Umar bin Khattab, ya. Dia bertemu Talha bin Ubaidah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Jadi Umar bin Khattab ketemu sama sahabat Rasulullah. Terus Rasulullah pernah bilang gimana? Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu perkataan yang seseorang tidak mengatakannya ketika maut mendatanginya. Ya, jelas. Aku tahu apa yang diucap, walaupun dia tidak bisa mengucap saat mau datang. Ya, siapa yang mau? Orang sakratul maut dia bicara, ya. Hanya Rasulullah aja, aduh ya sakit ini, apakah begini? Hai Israel, sakitnya al-maut, ya begini ini, masih ngobrol. Maka disebut umati. Tapi yang lain apa-apa belum bisa ngomong begitu, udah sakratul maut. Itu luar biasa, kejadian yang luar biasa, itu panasnya yang luar biasa. Al-maut itu ditimpakan ke bumi, panasnya itu seluruh tanaman mati, kering kerontang, saking panasnya itu. Hanya mereka yang merasakan, orang belum merasakan itu.
baru ngikuti hadis itu, baru dengar hadisnya juga udah ngeri itu. Ya. Bagaimana mensiasati yang panas pada saat sakratul maut? Modalnya apa? Ternyata modalnya puasa. Nabi kata, sesungguhnya puasa yang kamu menjaga akan lapar ya, dan dahaga itu berlaku nurnya, nurul saum itu pada saat sakratul maut itu. Jadi begitu panasnya itu menyengat, maka nurul saum tadi yang saudara menahan panasnya, terik matahari saudara tidak minum karena Allah lillahi ta'ala, itu diturunkan ya, rasa dinginnya itu, nyamannya itu pada saat sakrat itu terjadi. Ya kalau orang nggak pernah puasa Ramadan biasa aja, saya nggak mampu mah, sedikit mah tahan apapun yang terjadi. Buktinya kalau kita mah begitu sakit puasa malah mahnya hilang, sakitnya hilang ya, tahan apapun yang terjadi. Ini wajib perintah Allah. Jangan menyimpang lari ke situ, setan semua ke situ, lupa bahas itu. Terus lanjut, itu yang lebih utama ya. Kecuali dia mendapatkan ruhnya, miliki ruh ketika dia keluar dari jasadnya, dan dia mempunyai cahaya di hari kiamat. Ya, diulang lagi supaya nyatu. Diulang lagi ya, diulang-ulang terus. Ini namanya mengkaji itu mengulang-ulang begini. Lanjut, diulang lagi. Jangan. Kecuali dia diulang lagi dari pertama. Diulang lagi, tidak apa-apa, sabar. Belajar mengkaji itu sabar ya. Diulang lagi. Hadis artinya dari Umar bin Khattab, dia bertemu Talha bin Ubaidah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya sudah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu perkataan yang seseorang tidak mengatakannya ketika maut mendatanginya, ya saat al-maut ya. Baik, terus kecuali dia mendapatkan ruhnya, memiliki ruh ketika dia keluar dari jasadnya, dan dia mempunyai cahaya di hari kiamat. Ya sudah, stop ya. Jadi ada seseorang ya, dipahami, yang rohnya itu keluar dari jasadnya, itu dibungkus oleh roh. Rohnya keluar, jadi yang roh dengan roh tadi. Kecuali dia mendapatkan ruhnya. Kecuali dia mendapatkan ruhnya, memiliki ruh ketika dia keluar dari jasadnya. Rohnya memiliki ruh. Ini kalau nggak kita menemukan beberapa ma'rifat sebelumnya dari pelajaran guru kita, bingung mendengar dalil hadis ini. Ruhnya yang keluar dengan ruh, kok ada dua ruh, itu maksudnya bagaimana Imam? Tapi justru pada saat tadi sore mendapatkan hadis ini, luar biasa sekali penguatannya ya, bahwa seorang itu suatu ketika yang dia mempelajari kekuatan nurul Quran, di sini adalah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat kunci tauhidnya, bahwa dia memiliki kekuatan nur yang kemudian nurul Quran itu jadi dalam dirinya. Sesungguhnya Al-Quran adalah ayat yang nyata yang diturunkan di dalam dada orang yang diberi ilmu. Nah, kalau itu kemudian dia jadi nurnya, cahayanya turun di sini, maka roh Quran tadi akan membungkus ruh kita ini. Dia akan membungkus ruh kita ini. Ruhul Quran membungkus ruhul insan di sini. Sehingga pada saat dia diambil oleh malaikat, keluar dari jasadnya, maka orang yang demikian itu adalah ruhnya, dia keluar bersama ruhnya. Siapakah mereka ini? Utul ilmi, orang-orang alim, para ulama yang mempelajari Al-Quran ya, yang selalu lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia jadi nurnya, maka dia tidak sendiri ruhnya ini, dia akan dibungkus dengan ruh yang baru, di luarnya diambil bersamanya. Nah, inilah ilmu Allah. Maka sebuah hadis penguat
yang sekarang terjadi sudah sering diposting ini akhir-akhir ini. Kenapa? Para habaib banyak yang meninggal, para ulama banyak meninggal, banyaklah keluar situ. Sesungguhnya pada akhir zaman Allah mencabut ilmunya. Itu bukan hanya ilmunya, tapi dimatikan orang. Ya ini, ya orang yang memiliki ilmu, dia akan keluar bukan hanya ruhul insani, tapi bersamaan dengan ruhul ilmi. Rohnya keluar bersama rohnya, dan kemudian lanjut. Dan aku tidak bertanya. Bukan, rohnya keluar dengan rohnya terus di situ. Kecuali dia mendapatkan ruhnya, memiliki ruh ketika dia keluar dari jasadnya, Ya. Dan dia mempunyai cahaya di hari kiamat. Mempunyai cahaya di hari kiamat. Subhanallah. Cahaya itu cahaya apa? Cahaya ruhul Quran ini sudah nggak bisa lepas tuh. Di alam kubur juga ada, di yaumil akhir juga ada. Dia tidak sendirian di alam kubur. Kenapa? Dia dihibur oleh ruh. Di mana Al-Quran itu bukan barang mati, tapi hidup, sehingga dia bisa berbicara dengan ruhul insani setiap saat. Ini adalah hadis pengkunci pada pertemuan ini. Jadi jamaah sekalian, dari dalil ini jelas menguatkan kita. Luar biasa. Orang yang mempelajari ilmu Allah itu nanti saat kembali kepada Allah tidak sendiri, dia akan didampingi dengan ini yang kita kemudian mampu mengalahkan. Saat Rasulullah katakan sesungguhnya perang terbesar adalah mampu mengalahkan hawa nafsu, perang memerangi hawa nafsu, tidak akan mungkin roh tunggal ini bisa memerangi hawa nafsu. Dia dikeroyok oleh apa? Akal nafsu dan hayat. Hanya satu jalan dia bisa mengalahkan semua itu, dengan cara apa? Dia mengambil ruhul Quran tadi. Dia mempelajari ilmu Allah. Dia minta Rabbi zidni ilma, dia minta nurnya, kemudian diturunkan di dalam dadanya, kemudian dia menyatu, sehingga yang tadinya satu ruhul insani ditambah dengan ruhul ilmi. Ini yang dia mampu menundukkan akalnya, nafsunya, dan hayatnya. Sehingga dalam keadaan menghadapi ujian yang demikian rupa, dia tenang saja. La kaufun alaihim walahum yahjanun di dalamnya. Ya, kalau masih betah-titati begini, ya wajar kalau kita cemas, kita ragu. Saudara sekalian, bukan masalah masuk jamaah saudara jadi susah. Karena saudara sudah mengikrarkan diri, mengambil jalan menuju Allah. Saudara hijrah menuju Allah. Nah, saat saudara sudah menentukan sikap hijrah jalan Allah, saudara mulai dicintai Allah di situ. Ya. Nah, saat saudara mulai dicintai Allah, maka saudara akan dibersihkan semua oleh Allah. Allah Maha Suci loh. Dan kita datang bukan dalam keadaan suci, kita dalam keadaan berdosa. Makanya kita mendatangi hijrah itu dari yang zulumah ila nur. Saat itu kemudian kita bertobat, tobatan nasuha, diterima tobatan kita. Saudara kan minta tobat, saudara minta dekat, apalagi sudah berikrar. Untuk apa? Dibimbing oleh seorang guru untuk lebih dekat dengan Allah. Artinya apa? Semakin dicintai Allah. Namanya dekat itu Allah ridho dan mencintai. Nah, saat Allah sudah mulai mencintai, Moni kok kayak setengah hati. Cara mencintai Allah itu Allah hilangkan dulu sesuatu yang haram dalam diri kita. Allah Maha Suci loh ini. Kita yang kotor mau dibersihkan Allah. Nggak mungkin kita menghadap Sang Maha Suci dalam keadaan kotor. Kita dibersihkan dulu. Nah, caranya gimana? Kalau barang-barang kotoran itu ada di benda-benda di keliling kita, ya, harta-harta yang haram yang kita punya selama ini kita kumpulkan, nggak tahu ini subhat, ini haram atau halal, nyampur jadi satu, maka digrogoti sedikit-sedikit, dihabiskan oleh Allah. Benar itu. Tas, kulkas yang ada rusak, TV jadi rusak, itu bukan rusak kebetulan itu pada saat saudara sudah masuk betul itu, ya. Yang tadinya istri nggak ada masalah jadi striker. Ya, yang anaknya tadinya baik jadi misalnya sakit-sakit. Kenapa? Bisa jadi saudara memberikan makan kepada anak dan istri dari harta haram, sehingga dibersihkan semua mereka. Kok jadi banyak sakit imam di sini? Ya,
Mungkin kita Allah lama jauh, bukan begitu. Sudut pandangnya salah seperti itu. Saudara ingin dibersihkan, ya. Saudara ingin mendekat kepada Allah yang Maha Suci, maka saudara akan disucikan. Saya kok tambah sakit? Bukankah saudara sudah meminum dan makanan yang haram yang setelah menjadi tulang, daging, rambut semua jadi darah, ya? Terus kemudian apa? Dibersihkan oleh Allah. Caranya gimana? Dikafarat dengan sakit. Sesungguhnya sakit adalah mengkafarat atas dosa-dosa yang masuk dalam diri kita. Sakitlah kita, ya. Jadi kalau belajar tasawuf mendekat kepada Allah terus nggak punya jatah, nggak bisa itu. Masing-masing punya jatah. Pak Guru pasti akan diuji satu jatah. Asy'ari juga demikian, yang muda juga gitu, imam juga demikian, tutur semua punya ujian satu. Yang lain baik, mungkin hartanya sudah dicukupi, istrinya sayang sama dirinya, rumah ada, semua ada. Di sendiri sakit-sakitan. Semuanya bagus, ya, anak-anaknya yang memang striker, ya. Ada yang bagus semua, rumahnya belum ada, ya. Semuanya lengkap, dia sehat, tapi dia belum kawin, belum susah jodohnya. Semua diberikan satu bahan ujian. Untuk apa? Agar dia dekat dengan Allah, semakin dicintai Allah. Semakin saudara dicintai Allah, maka diuji. Terus ujian itu apakah kita tidak mampu? Dimampukan oleh Allah, percaya. Ada hadisnya bahwa sesungguhnya ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Ingat loh, sesuai. Kalau bahasa matematikanya, sesuai itu sama dengan ujiannya misalnya 1 kilo, sesuai, ya, kemampuannya sesuai dengan ujiannya. Berarti kalau ujiannya 1, kemampuan kita 1. Jelas ya? Kalau ujiannya 10, maka saudara dimampukan oleh Allah 10. Nggak mungkin dimampukan cuma 9, nggak mampu namanya. Jadi kalau kemudian ujian 1, saudara kemampuannya 1, ya. Bila imannya bertambah, ujiannya juga bertambah, ya. Meningkat keimanan, meningkat juga ujian, iya. Tapi bila kita berpikir kalau gitu iman kita nggak usah dinaikkan, Imam, ya, lebih baik begini-begini aja, karena semakin tinggi iman semakin ujian berat. Loh, noni begini juga ujiannya sama, jadi imbang, sama itu. Sama dengan saudara divaksin. Oh, bukan vaksin, jangan bicara vaksin kita. Bicara suntik bius, ya. Misalnya Pak Guru, misalnya Pak Guru dulu peminum misalnya, pada saat operasi atau apapun, saat kemudian disuntik, ya, dengan untuk obat bius, kalau cc-nya cuma 10 cc nggak bisa. Beda dengan misalnya Imam Malik nggak pernah minum, 5 cc disuntikkan udah langsung flau. Kenapa? Nggak ada yang mental dalam dirinya, yang menolak nggak ada. Tapi yang biasa minum khamr itu cc-nya kalau cuma 5 cc belum flau, ditambah lagi 10 cc, nggak bisa 15 cc, apa 20 cc. Ya, sesuai dengan apa yang ada di sini. Yang nolak berapa ini tambah sekian. Oh, Pak Guru harus 20 cc, Imam Malik 5 cc saja. Sesuai dengan kemampuannya. Ujian yang Allah berikan, kemampuan kita sama. Kenapa kok ada yang bunuh diri? Kenapa kok kemudian ada yang tidak kuat? Ada yang menenggak cap tikus misalnya, atau menenggak racun tikus misalnya. Ada yang jatuh dari gedung, ada yang kereta api. Karena dia tidak menyerahkan ujian itu kepada Allah. Dia tidak menyerahkan mutlak kepada Allah. Dia merasa dirinya bisa menjadi Tuhan. Dengan cara apa? Dia ingin selesaikan masalah itu dengan cara berpikir dia. Sehingga dia menjadi depresi dan stres menghadapi ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Yang Allah sudah memberikan garis bahwa bila kamu diuji oleh Allah, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar kuncinya. Wah, sabar terus. Masa imam selalu nasihati dengan sabar? Sabar sumati, Imam. Semua juga gitu. Saya tanya ustadz kemana-mana, dia bilang sabar terus. Kalau orang sini bilang sabar tuyus, Imam, sabar tuyus.
Sabar. Allah bilang sabar dan kuatkan kesabaran kamu. Justru Allah bilang kuatkan kesabaran. Malah bilang sabar, mak sabar mati. Ini harus dihadapi. Kalau saudara menghadapi ujian itu dengan cara kita, awas kalau tidak bisa, justru tambah parah ujian itu. Maka kuncinya hadapi ujian ini dengan lapang dada, karena saudara dicintai Allah. Tanda bahwa dicintai Allah, saudara akan diuji. Dia sampaikan, malaikat, berikanlah ujian kepada mereka, hamba-hambaku yang aku cintai. Kenapa ya Allah? Karena aku rindu akan tangisan dia. Aku rindu akan ratapan dia pada seperdua malam, pada malam-malam dalam kesendirian itu. Dia bermunajat kepadaku, dia meminta kepadaku dalam derai air mata dalam kesendirian itu. Itu yang aku rindukan dari hamba-hambaku itu. Itu maksud Tuhan. Sehingga terjadilah kedekatan saudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecintaan itu. Demikian, semoga bisa diambil intisari daripada materi. Masih banyak sebenarnya di sini, tapi kan mengingat waktu, ya, kita sambung insya Allah pada pertemuan minggu depan, insya Allah. Intinya bahwa tadi sebuah hadis yang menyatakan bahwa mari kita amalkan kekuatan Nurul Quran, kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Itu adalah kalimat azali, ya. Karena apa? Bila kita mengamalkan itu dan Allah menurunkan nurnya, Rasulullah sampaikan bahwa bila dia mati, dia kembali kepada Allah, maka dia bukan hanya ruh tunggal. Ini hadis sahih loh ini. Ya, coba perawinya dibaca. Hadis riwayat Ahmad. Sahih ya. Jadi dia tidak keluar hanya jasad saja, bukan ruh saja, ruh tunggal saja, tapi dia dibungkus dengan ruh yang dibungkus dengan ruh, dan kemudian di akhirat nanti kelak dia akan bercahaya dirinya. Cahaya dari mana? Ya cahaya yang ada dalam diri. Dua bagian cahaya yang diberikan Allah pada dirinya, yaitu nurul iman dan nurul ilmi di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa membawa kekuatan ini kembali kepada Allah, ya, dan dia keluar dari jasad kita masing-masing ini dalam keadaan ruh yang bukan tunggal, tapi ada bungkusan ruh, yaitu ruh ilmu, sehingga di yaumil akhir kelak kita akan percaya sesuai dengan janji yang tertulis dalam beberapa kitab. Amin ya robbal alamin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.